Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Sebelum kita memulai video kali ini, alangkah baiknya jika sahabat semuanya menulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdul Syafi'i rahimakumullah, pernahkah Anda merasa bahwa ada hal-hal dalam dirimu yang menghambat kemajuan dan kebahagiaanmu? Dalam Islam terdapat beberapa sifat dan kebiasaan yang dikategorikan sebagai racun yang harus dihilangkan dari diri kita. Pada video edukasi kali ini, saya akan membahas 10 hal beracun yang harus kamu hilangkan dari dirimu menurut agama Islam. Dengan menyingkirkan racun-racun tersebut, kamu akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, penuh kebahagiaan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan diri Anda untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, positif, dan bercahaya. 10 sifat beracun yang harus dihilangkan dari diri. Yang pertama, kebiasaan berbohong. Berbohong adalah dosa besar yang dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci adalah orang yang paling banyak berbohong. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sifat sombong dan takabur. Kesombongan dan takabur adalah sifat tercela yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat orang lain membenci kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sombong itu adalah awal kehancuran. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sifat iri dan dengki. Iri dan dengki adalah penyakit hati yang dapat merusak kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling dengki, karena dengki itu makanan daging seperti memakan bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang nomor 4, sifat malas dan suka menunda-nunda. Kemalasan hanya akan mengantarkan kita
pada kemunduran dan penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mencintai orang yang malas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 5, sifat pelit dan kikir. Pelit dan kikir adalah sifat tercela yang dapat menghambat rezeki dan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pelit itu adalah musuh Allah, musuh malaikat, dan musuh manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 6, kebiasaan bergosip dan fitnah. Bergosip dan fitnah dapat merusak hubungan antar manusia dan menimbulkan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan 2 perkara, maka dia akan masuk surga. Apalah kedua perkara tersebut? Yaitu meninggalkan kesombongan dan meninggalkan perselisihan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 7, sifat suka mencela dan mengkritik. Mencela dan mengkritik orang lain tanpa alasan yang jelas hanya menunjukkan kesombongan dan keburukan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencela orang lain, karena celaan itu bisa kembali kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Yang nomor 8, sifat suka berburuk sangka. Berburuk sangka atau yang lebih dikenal dengan suudzon terhadap orang lain dapat menimbulkan prasangka buruk dan kesalahpahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu termasuk salah satu bentuk kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Yang nomor 9, sifat suka mengeluh dan tidak bersyukur. Mengeluh dan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendatangkan kesedihan dan kekecewaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya dan janganlah kamu kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang nomor 10, sifat suka menunda sholat dan ibadah. Menunda sholat dan ibadah menunjukkan kelalaian dan kurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah sholat ketika kamu mendengar azan, karena malaikat pencatat orang yang pertama kali menjawab azan dan orang yang terakhir menjawab azan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Abu Syafi'i rahimakumullah, menghilangkan 10 hal beracun dari diri ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan tekad yang kuat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu bisa diraih. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan yang terbaik bagi hambanya. Sahabat Abu Syafi'i rahimakumullah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa tambah bersemangat lagi membuat konten-konten edukasi
yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Saya Abdul Syafi'i pamit undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.